Analisis Perencanaan dan Pengendalian Kredit PT Bank Rakyat Indonesia oleh Risti Puri Arista NPM 1501061. Bab 1. Pendahuluan. 1.1. Latar belakang. Bank melakukan perencanaan kredit terhadap para pemohon kredit atau nasabah agar bank dapat melakukan pengawasan kredit di kemudian hari, sehingga dapat menciptakan kredit yang lancar. Guna menciptakan kredit yang lancar, bank harus melakukan hubungan harmonis dengan para debitur yang dilandasi oleh pemikiran dan sikap saling membutuhkan satu dengan yang lain. 1.2. Perumusan masalah. 1. Bagaimana perencanaan dan pengendalian kredit yang diterapkan oleh PT BRI? 2. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh PT BRI dalam proses perencanaan dan pengendalian untuk mengurangi terjadinya kredit yang macet? 1.3. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dan penelitian yang dilakukan adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia. 2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh PT Bank Rakyat Indonesia dalam mengurangi terjadinya kredit macet. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah 1. Dapat menambah pengetahuan mengenai perencanaan dan pengendalian kredit yang dilakukan oleh bank. 2. Dapat memberikan informasi kepada bank dalam melakukan perencanaan dan pengendalian kredit yang lebih baik. 1.1. Sistematika penulisan. Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab. 1. Bab 1 merupakan suatu bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan landasan teori yang meliputi pengertian bank, pengertian dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit yang disalurkan, pengertian perencanaan kredit, dan pengertian pengendalian kredit. Bab 3 berisikan metode penulisan mengenai jenis penelitian, tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Bab 4 merupakan penjelasan mengenai penerapan analisa perencanaan dan pengendalian kredit pada PT BRI yang berisi mengenai gambaran umum, struktur organisasi dan ruang lingkup, pembahasan analisis perencanaan dan pengendalian kredit yang dilaksanakan PT Bank BRI, mencakup jenis kredit yang disalurkan, perencanaan, pengendalian, dan analisa kredit. Bab 5 merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Pengendalian. 2.1.1 Pengertian pengendalian. Perusahaan menyusun sistem pengendalian, yaitu pengendalian internal dalam rangka untuk membantu dalam mencapai suatu tujuan. 2.1.2 Komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal merupakan suatu proses untuk menghasilkan pengendalian yang memadai. Ada 5 komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi pemantauan. 2.1.3 Tujuan dan pentingnya pengendalian internal. Diterapkan pengendalian internal untuk mencapai 4 tujuan utama, yaitu 1. Untuk menjaga aktiva perusahaan. 2. Untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi. 3. Untuk mempromosikan efisiensi operasi perusahaan. 4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 2.2 Kredit dan ruang lingkupnya. 2.2.1 Pengertian kredit. Kebutuhan manusia selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapainya terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang memerlukan bantuan dalam bentuk pemodalan, di antaranya berupa kredit. 2.2.2 Unsur-unsur kredit. Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, dan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah 1. Kepercayaan, 2. Kesepakatan, 3. Jangka waktu, 4. Risiko, dan 5. Balas jasa. 2.2.3 Tujuan dan fungsi kredit. Dalam membahas tujuan kredit, kita tidak akan dapat melepaskan diri dari falsafah suatu negara. Di negara-negara liberal, tujuan kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan.
yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang wajar. 2.2.4 Prinsip pemberian kredit. Jaminan kredit yang diberikan anggota atau calon peminjam hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. 2.2.5 Prosedur pemberian kredit. Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar. Prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapa tahapan, yaitu 1. Permohonan kredit, 2. Penyidikan dan analisa kredit, 3. Keputusan atas permohonan kredit. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan ini berada di wilayah Bandar Lampung, yaitu pada Bank Rakyat Indonesia (TBK) cabang Teluk Betung. BRI merupakan salah satu bank yang memberikan kredit kepada UMKM. Hal ini tergambar pada misi bank, yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. 3.2 Jenis dan pendekatan penelitian. 1. Data primer. Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Data ini berupa sejarah dari Bank Rakyat Indonesia, struktur organisasi, dan keterangan lain mengenai masalah dalam penelitian ini. 2. Data sekunder. Data ini diperoleh dari arsip berupa laporan perkembangan Bank Rakyat Indonesia. Laporan perkembangan ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah non-performing loan dan kinerja penyaluran Kupedes, serta berupa literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 3.4 Teknik pengumpulan data. 1. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data langsung dari lapangan melalui pengamatan. 2. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 3. Studi kepustakaan, suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen dan buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. 4. Angket. Teknik angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada partisipan dengan harus memberikan respon atau daftar pertanyaan tersebut. 3.5 Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujinya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data atau informasi secara jelas mengenai permasalahan yang ada dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan tersebut guna mendapatkan kesimpulan dan permasalahan